Bapa kami yang di surga, saat ini kembali kami membaca Alkitab. Terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti memahaminya. Dalam nama Yesus kami sambut membaca Alkitab di siang hari ini dengan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hakim-Hakim 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25. Dengan parikop, suku Benyamin dapat tetap hidup, yang berbunyi demikian. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah demikian. Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di sisi di hadapan Allah sampai petang, maka mereka akan menyanyikan suaranya, menangis dengan sangat keras. Katanya, Mengapa ya Tuhan Allah Israel? Terjadi ada begini di antara orang Israel. Yang di bawah hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. keesokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban berbakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang Israel, Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Demikian, Pastilah ia dihukum mati. orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. sebab itu berkatalah mereka. Dari suku-suku Israel ada satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian. Pergilah, kumpulan penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi berbuatlah begini, hanya semua laki-laki saja dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu kupas. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di sini, di tanah Kanaan. Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu, kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, Apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. lalu kata mereka, Warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka pula, Setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan dari Betel. maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian. Pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudara laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kami ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian, kamu bersalah. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik Yehosadak, lalu membangun kota-kotanya kembali, dan diam di sana. Pada waktu itu, pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaum. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik Yehosadak. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar, menurut pandangan sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini.
Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan juga merenungkannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas apa yang kami baca dan dengar hari ini. Kiranya selalu akan kami bisa mengerti, memahami, dan merenungkan perjalanan suku-suku bangsa Israel, agar kami dapat juga hidup di dalam Tuhan selama-lamanya, mendengarkan firman-Mu, serta hidup di dalam kebaikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang paling mulia yang menciptakan kami, sehingga kami boleh ada di seluruh muka bumi ini, dan kami boleh memiliki kasih dan juga belajar kasih dari pribadi Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, selamat beribadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anaknya. Jadilah terang dan garam dunia, jadilah pelaku-pelaku firman yang sejati, jadilah setia dan tetaplah hidup di dalam kasih. God bless you all, Tuhan berkati.